Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Nama saya Muhammad Naufal Jidimuti, NPM 2302310220. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari modul ke-6, yang mana soalnya yaitu yang pertama, buatlah array asosiatif kemudian lakukan semua fungsi pengurutan. Dan soal yang kedua, cari dan gunakan 5 fungsi array selain yang di atas dan implementasikan 5 fungsi array tersebut ke array yang telah Anda buat. Kemudian soal yang terakhir yaitu buatlah skrip untuk menghitung jumlah bilangan ganjil antara 10 sampai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian gunakan function untuk mengecek apakah suatu bilangan tersebut bilangan ganjil atau tidak. Nah, sebelum kita menjalankan program, sebelum kita menuju ke programnya, jangan lupa untuk menghidupkan Laragonnya terlebih dahulu. Nah, setelah itu kita lanjut ke Visual Code. Nah, di sini sudah terdapat program yang sudah dinamakan dengan modul 6 dan nomor 1.php. Program dimulai dari inisiasi data yang berisikan array yaitu kunci, Naufal, Wahyu, Raffi. Nah, kunci Naufal ini berisikan data ataupun angka 21, dan kunci yang bernama Wahyu berisikan angka 42, dan yang bernama Raffi berisikan 29. Nah, di bawahnya itu terdapat echo array asli. Nah, beda dengan yang modul 5, echo di sini itu hanya dapat mengoutputkan perintah yang di luar array, sedangkan di dalam array ini tidak bisa dicetak. Nah, di sini terdapat beberapa fungsi yang seperti sort echo. Setelah sort mengurutkan sort ini berfungsi untuk mengurutkan nilai secara menaik. Maka ketika di program itu memerintahkan sort, maka nilai yang dari kecil terlebih dahulu kemudian menaik sesuai dengan urutan dari yang kecil kemudian yang terbesar. Nah, echo BR ini berfungsi untuk memberikan baris baru. Maka bentuk outputnya nanti akan berjajar ke bawah, tidak satu baris, tidak berbentuk satu baris. Kemudian di bawahnya terdapat perintah ataupun fungsi arsort. Nah, arsort ini berfungsi untuk seperti penjelasan di sini, mengurutkan nilai secara menurun. Jadi dari yang terbesar terlebih dahulu kemudian ke yang terkecil. Jangan lupa ditambah perintah BR untuk memberikan baris yang baru. Print R. Nah, berbeda pada modul yang kelima, di sini terdapat fungsi ataupun perintah print R. Print N ini berfungsi untuk mencetak outputnya. Nah, print N ini berfungsi untuk mencetak array yang ada di dalamnya ini semuanya ini. Seperti sort, echo, seperti sort, echo, setelah sort apa ini semuanya yang berbentuk array yang di dalamnya terdapat kunci, terdapat beberapa terdapat beberapa perintah. Maka ketika di print R data, maka setelah ditambahkan perintah ini, data itu nama variabel dari mana, yaitu yang di atas yang berisikan kunci Naufal, Wahyu, dan Raffi. Maka ketika di print R variabel data akan muncul outputan kunci yang sudah berisi di sini, yaitu Naufal, Wahyu, dan Raffi, dan menyesuaikan perintah yang ada di sini. Jika menggunakan sort, maka angka yang terdapat di kunci yang 3 ini akan menyesuaikan perintahnya. Jika sort, maka dari kecil terlebih dahulu kemudian menaik terurut ke angka besar, dari kecil ke besar. Jika unsort, dari besar ke kecil gitu. Kemudian di bawahnya itu terdapat fungsi
K-sort. K-sort, apa ini K-sort? Untuk mengurutkan kunci secara menaik. Nah, beda dari yang tadi. Kalau yang tadi itu angkanya yang diurutkan, sekarang ini kuncinya. Yang tadi itu nilainya, jadi yang berurut itu 21, 42, dan 29-nya. Dilihat dari di sini programnya. Maka terurut secara perintah, menyesuaikan perintah. Kalau K-sort ini mengurutkan kuncinya, bukan nilainya, tapi kuncinya yang diurutkan, yaitu Naufal, Wahyu, dan Rafinya. Diurutkan dari yang paling awal dan diurutkan secara menurun. Kalau K-sort diurutkan secara menaik. Kalau QR-sort ini untuk mengurutkan kunci secara menurun. Nah, di bawahnya juga terdapat sort. Sort ini apa fungsinya? Yaitu mengurutkan nilai secara menaik tanpa mempertahankan kunci. Dan R-sort ini berfungsi untuk mengurutkan nilai secara menurun tanpa mempertahankan kunci. Untuk agar tidak pusing dengan outputnya, kita langsung saja jalankan programnya. Jangan lupa Ctrl S, takut belum disimpan atau belum di save. Kita cari saja di URL ataupun di web. Nah, di sini sudah saya ketikkan tadi localhost modulnya nomor 1. Ketika di outputkan maka akan muncul seperti ini, yaitu array Naufal 21, Wahyu 42, dan 29. Array aslinya itu kan sebelum diberi perintah. Kemudian ketika ditambah sort, seperti apa munculnya? Maka nilai dari kunci tersebut akan berurut secara menaik. Maka dari yang terkecil ke yang terbesar. Karena di sini yang paling kecil itu 21, maka diurutkan dari 21, kemudian 29 dan 42. Dan R-sort itu diurutkan dari secara menurun. Jadi yang terbesar terlebih dahulu, kemudian yang terkecil. Nah, ini 42, 29, 21. Ini dari R-sort. Kalau K-sort itu mengurutkan kuncinya. Kuncinya yaitu Naufal kan yang paling atas kan datanya, maka disesuaikan Naufal, Rafi, Wahyu. Kalau yang apa itu? Kalau yang QR-sort itu diurutkan dari yang bawah ke yang atas. Karena Wahyu itu paling bawah itu kuncinya, maka diurutkan dari Wahyu terlebih dahulu, kemudian Rafi dan Naufal gitu. Dibalik. Kalau di atas itu nilainya, kalau yang di bawah itu kuncinya. Sedangkan setelah sort itu mengurutkan nilai secara menaik, maka ya seperti yang tadi itu diurutkan nilainya saja. Ini hampir sama dengan fungsi yang pertama, yaitu fungsi sort. Sort dan sort itu hampir sama, tapi tidak diikutkan dengan kuncinya, hanya nilainya saja. Sama juga halnya dengan R-sort, itu mengurutkan yang terbesar terlebih dahulu, kemudian yang terkecil. Dan kuncinya itu tidak diikutkan juga. Naufal, Wahyu, dan Rafi itu tidak ditampilkan di output. Lanjut ke soal yang kedua. Nah, soal yang kedua kita itu dibuat ataupun ditugaskan untuk cari dan gunakan 5 fungsi array selain yang di atas. Nah, kita itu disuruh membuat program selain fungsi yang disebutkan tadi dan implementasikan 5 fungsi array tersebut ke array yang telah Anda buat. Langsung saja pada programnya. Di sini kita sudah di nomor 2. Nah, ini nama saya ya, Naufal. Karena sudah terdapat nama saya dan nama teman saya di sini dan diberi nilai 21, 49. Selain yang tadi nomor 1, kan nomor 1 itu terdapat sort, echo, printr, keysort, krsort. Nah, di sini terdapat fungsi baru yang bernama apa? Values. Bukan values, sorry. Fungsi key to check. Fungsi key to check yang mana ini terdapat fungsi yang baru.
flipped juga, dan reverse. Nah, array case program itu dimulai dari yang seperti biasa, yaitu variabel data yang berisikan beberapa kunci, yaitu 3 kunci: Naufal, Wahyu, dan Ari. Nah, di bawahnya terdapat fungsi case, terdapat variabel case yang berisikan fungsi array case. Array case itu apa fungsinya? Yaitu untuk mengambil semua kunci dan semua data. Jadi ketika terdapat fungsi array case, maka yang akan ditampilkan itu semua kunci ataupun data yang diinputkan di sini, yang diletakkan dalam kurung. Umpamanya ya, karena di sini hanya terdapat satu variabel, maka terdapat satu inisialisasi, maka diletakkan yang namanya variabel data. Tuh. Kemudian echo hasil array. Ini untuk menampilkan teks hasil array case, semua kunci sama dengan berapa gitu. Print R itu sebetulnya untuk menampilkan ataupun mencetak array yang ada di dalamnya. Jika tidak ada ini, tidak akan bisa tampil, karena echo ini hanya berfungsi untuk mencetak yang di luar array. Nah, selain array case, fungsi yang kedua yaitu terdapat array values. Apa fungsinya? Tadi berarti yang tadi itu array case itu untuk mengambil semua kunci. Ini sudah terdapat penjelasannya ya di sini. Array case ini untuk berfungsi mengambil semua kunci dari yang sudah diletakkan di sini. Karena di sini data, maka akan semua kunci yang ada di data ini diambil, kemudian di-outputkan. Sedangkan array values ini menampilkan semua data ataupun semua nilai yang terdapat dari kunci yang 3 itu. Apa saja nilainya, maka akan ditampilkan di sini. Jangan lupa dipanggil variabelnya print_r values. Ini untuk menampilkan outputnya. Rank axis. Jangan lupa kita lanjutkan. Di sini terdapat perintah ataupun perulangan if else di sini perulangan yang akan bereksekusi. Jika true maka akan berjalan terus, ketika nilainya sudah else maka akan berhenti eksekusinya. Terdapat fungsi baru yaitu k-axis. Nah, k-axis ini fungsinya apa? Yaitu untuk melihat apakah di dalam array tersebut terdapat kunci tertentu. Nah, ditemukan dalam array. Jika true maka akan ditampilkan. Jika salah, jika else maka tidak akan ditampilkan ataupun akan muncul output tidak ditemukan dalam array. Jika ditemukan akan output ditemukan dalam array. Jangan lupa echo br itu. Jangan lupa untuk beri baris baru biar tidak rusak pemandangan ataupun berurut ke bawah. Dan di bawahnya itu terdapat fungsi baru yaitu array flip. Nah, array flip ini untuk menukar kunci dengan nilai dalam array. Maka kunci tersebut akan ditukar. Ketika terdapat array flip itu kunci tersebut akan ditukar dengan nilai. Contohnya di sini ya, Naufal. Maka kunci Naufal ini akan ditukar dengan nilainya yaitu 21. Jangan lupa dikasih BR untuk baris baru.
print air flipped. Nah, ini untuk menampilkan. Dan di bawahnya itu juga fungsi yang terakhir, karena tadi disuruh menampilkan fungsi untuk menggunakan fungsi 5 fungsi. Fungsi yang terakhir yaitu array reverse. Apa kegunaan dari array reverse? Yaitu membalik urutan elemen dalam array. Nah, elemen apa saja dalam array itu akan dibalikkan urutannya. Semuanya dari A sampai Z, maka ketika terdapat array reverse akan dimulai dari Z ke A gitu. Nah, ketika terdapat true ini fungsinya true itu array yang asli itu tetap dipertahankan, tidak akan menghilangkan array yang asli yang pertama itu. Jangan lupa print r reverse. Langsung saja pada outputnya. Kita ubah saja ke nomor 2 biar menghemat waktu. Nah, ketika kita melihat array case, kita menggunakan array case, maka yang muncul akan terdapat seperti ini: Naufal 1, Wahyu 2, dan Ari. Nah, Naufal ini yang ke 0, blok 0, dan Wahyu ini blok yang ke-1, dan Ari ini blok yang kedua gitu. Hasil array case yang kedua, jika menggunakan array values maka akan tampil seperti ini, menampilkan semua nilai. Sedangkan bedanya array values sama array case itu menampilkan semua kunci, hanya kuncinya saja yang ditampilkan tanpa menampilkan nilainya. Dan kebalikannya, array values itu hanya menampilkan semua nilai dari kunci tersebut tanpa menampilkan kuncinya. Dan hasil dari array key yaitu array key exists, kunci result tidak ditemukan dalam array. Nah, karena kita memberikan inputan di sini, memberikan inputan result, maka yang muncul akan terdapat inputan kunci result tidak ditemukan dalam array. Ke kunci yang sudah ada, seumpamanya Naufal, nama saya, jangan lupa Ctrl S. Nah, kita refresh. Nah, akan muncul outputan kunci Naufal ditemukan dalam array. Maka array key ini berfungsi untuk mencari apakah kunci yang diinputkan tadi itu ada dalam array atau tidak itu. Jika ada akan menggunakan outputan apa, menggunakan outputan ditemukan. Jika tidak ada akan dikasih tahu tidak ditemukan dalam array. Hasil array flip itu berfungsi untuk menukar kunci dengan nilai. Nah, di sini umpamanya ya, Naufal itu 21. Karena diberikan fungsi array flip, maka 21 itu tempatnya ditukar dengan Naufal. Sebaliknya itu 42 dengan Wahyu dan 29 dengan Ari. Fungsi yang terakhir yaitu hasil array reverse, membalik urutan elemen. Urutan elemennya juga dibalik. Ya, yang di program ini kan Wahyu kan, Naufal kan yang pertama kan. Ketika dikasih array flip, array reverse, maka yang ditampilkan pertama itu Ari terlebih dahulu, dibalik. Kemudian Wahyu dan Naufal itu. Awalnya itu Naufal yang ditampilkan terlebih dahulu, ketika di reverse maka akan terbalik, Ari yang ditampilkan terlebih dahulu, kemudian Wahyu dan Naufal. Lanjut ke soal ketiga. Soal ketiga kita disuruh untuk membuat script. Buatlah script untuk menghitung jumlah bilangan ganjil antara 10 sampai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gunakan function untuk mengecek apakah suatu bilangan termasuk bilangan ganjil atau tidak. Langsung ke programnya. Nah, di sini sudah terdapat beberapa sintak untuk membuat, dan terdapat function juga untuk membuat
outputan yang sudah diperintahkan tadi. Function ISO the number, ini untuk format dari format dari programnya. Di sini terdapat beberapa fungsi, yaitu return number. Nah, di sini terdapat rumus return number, variable number. Jika number ini dibagi sisa 2, maka i sama dengan 0. Count 0. Start ini berfungsi untuk memulai angkanya. Nah, di sini kita sesuaikan dengan perintah yang sudah ada di soal. Start sama dengan 10. Jadi angka yang dimulai itu dari 10 terlebih dahulu, kemudian n 1 2 3 4 5 6. Maka angka akan berhenti ketika sampai pada angka 1 2 3 4 5 6. Total odd number. Ini untuk menghitung jumlah bilangan, apakah terdapat bilangan ganjil. Itu. Langsung saja. Nah, variable count ini berfungsi untuk menyimpan jumlah bilangan ganjil. Jadi count ini digunakan untuk menyimpan bilangan ganjil ketika program dijalankan. Nah, function function isot ini digunakan untuk program ini mencari apakah ketika dijalankan terdapat bilangan ganjil atau tidak. Maka ketika sudah diberi function ini, program akan mencari yang manakah yang termasuk bilangan ganjil gitu. For if di sini menggunakan perulangan for if. For jika variabel i sama dengan berapa, start. Di sini kita manggil variabel yang di bawah yaitu 10. Maka variabel i kurang dari sama dengan n yaitu 1 2 3 4 5 6. Variabel i itu di increment gitu. Isot ini bilangan ganjilnya dan bilangan i. Count increment. Langsung saja pada prakteknya. Biar tidak pusing, saya juga sudah pusing karena sudah kelamaan ini menjelaskan. Langsung saja kita ketikkan, karena namanya tadi filenya itu nomor 3, kita ubah ke nomor 3. Jangan lupa. Ketika sudah di-outputkan, dijalankan, maka akan keluar tampil output jumlah bilangan ganjil antara 10 dan 1 2 3 4 5 6 adalah 6172.3. Maksudnya angka 6, 1, 7, 2 dan 3 gitu. Kan ganjil semua kan, 1 itu ganjil, 6 ganjil, 7 ganjil, 2 ganjil, 3 ganjil. Ini sudah sesuai perintah semuanya. Jadi cukup sampai di sini saja untuk para asprak.
Kurang lebihnya mohon maaf dari kami. Nama saya Noval. Mohon bimbingannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.